I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sopilar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD jilid 21 part 4. Entahlah bakal ada berapa part jilid 21 ini. Oke, let's begin. 2 jam pun berlalu. Akhirnya Issei bangun dari pingsannya. Dan Azazel mengatakan Issei tidak diizinkan untuk memakai kekuatan Infinity lagi. Lalu Azazel mengatakan kalau sekarang balance break jadi bertebaran. Aneh kan? Sebenarnya balance break itu kan langka. Tapi kok malah jadi menjamur di dunia gitu kan? Tapi ya, dalam kasus Issei dan Valimah beda. Karena mereka ini kan Longinus, jadi perkembangan kekuatannya jauh lebih pesat daripada pemilik balance break biasa. Dan lagi, balance breaker yang disingkat BXB untuk Issei itu sudah cukup kuat untuk melawan musuh yang ecek-ecek. Ya meskipun banyak pengguna balance break yang bakal jadi musuh gitu nantinya, ya tetap aja bisa dikalahin dengan mudah. Yang lain ceritanya kalau melawan Rize yang notabene pemimpin Kilop tempo hari. Dan Triana Queen dinamakan CXC. Terakhir, kekuatan Infinity Dragon dinamakan DXD. Itulah kekuatan terlarang Issei. Dan Azazel mengatakan, dalam sebulan ini, Issei terlalu banyak mengembangkan kekuatannya. Ya bener sih, dari mulai Little, terus Penetrate, sampai dimensi Albion, jadi tubuhnya sudah overwork gitu, bekerja terlalu keras. Lalu Azazel meminta maaf pada ayah dan ibu Issei. Ya karena dirinya lah Issei menjadi seperti itu. Tapi ibu dan ayah Issei menyangkal, justru karena Azazel, Issei sudah menjadi lebih dewasa. Bahkan Issei sudah sedikit berotot sekarang. Dan ya, kalau tanpa Azazel, sebenarnya Issei bisa saja lebih ceroboh dari ini. Dan Azazel berkata akan melindungi Issei sambil mengusap kepala Issei. Lalu Azazel juga bilang kalau kekuatan Infinity tidak boleh lagi kamu gunakan. Ya meskipun menurut saya nih ya, jika suatu hari keadaannya mendesak, pasti dipakai lagi sih itu kekuatannya. Di sisi lain, Ikuse Tabio memanggil keluarga Gremory yang lain untuk maju ke medan pertempuran. Ya jangan lupa kalau Trihexa masih mengamuk di luar. Lalu di sana ada Suzaku yang dipanggil Onesama oleh Akeno. Entahlah dia kakak Akeno atau apa. Tapi wajahnya mirip Akeno katanya. Di sini Suzaku terlihat sangat menyayangi Akeno dan membelai rambutnya. Oh ya, ternyata Suzaku ini adalah kepala keluarga dari klan Himejima saat ini. Dan ya, dia ini saudaranya ibu si Akeno. Dan Akeno ini mirip banget sama ibunya kan ya. Jadi wajar kalau Akeno mirip sama Suzaku ini. Intinya Mas Suzaku ini tantenya si Akeno lah atau bibinya gitu. Di sisi lain, Tabio dan Vali saling berbincang. Dan Tabio bertanya pada Vali, apa akhirnya kau puas dengan balas dendammu yang telah berakhir? Tapi sebelum Vali menjawab, Tabio berkata lagi kalau dirinya akan membantu Vali dan menekan Trihexa sebisa mungkin. Di sisi lain, datang seorang gadis bernama Laviana. Gadis berambut pirang dengan tudung merah di kepalanya. Dan dia ini akrab dengan Vali. Toh dia memanggilnya Fa-kun. Ya untuk orang Jepang mah nama singkatan gini ya pasti dekat banget sih. Kalau bisa teman masa kecil ya biasanya. Dan ya, anjir, di sini ada plot twist info yang sangat-sangat menarik. Kalian ingat saat Vali bergabung dengan Chaos Brigade di season 2? Itu adalah karena dia ingin mencari keberadaan Rize. Anjir. Jadi Vali dari awal enggak jahat. Ya emang aja sih, itu salah satu rencana dia gitu. Ya Vali emang seanak jidat sih kelakuannya ya. Sampai Azazel aja diketok kan dia. Lalu setelah menceramahi Vali, Laviana memeluk Vali dengan lembut. Hal itu membuat Vali bingung, setengah mati. Vali bisa salting juga ternyata. Di sini Rias terkejut sampai terperangak. Sementara Tabio dan Azazel cengengesan. Lalu Tabio menjelaskan kalau gadis itu bernama Laviana Reni, seorang penyihir yang cukup kuat. Ya, Vali sudah menganggap Laviana ini. Lavinia anjir salah nama gua. Sebagai kakaknya, entah nanti akan jadi siskon kali Vali ini. Dan Lavinia ini sendiri memiliki nama Ice Princess. Rias itu Ruin Princess ya.
Terus nanti akan ada princess apa lagi yang akan muncul. Dan ya, ternyata Lavinia ini memiliki secret gear Longinus yang bernama Absolute Demios. Pantesan kuat. Lalu Kuroka dan Levi menanyakan kabar Issei pada Kiba. Ya wajar sih, mereka kan sudah tinggal di rumah Issei gitu. Untuk Kuroka sendiri, dia sering main game bareng Issei. Game apa bang? ROG. Dan Levi, jangan lupa kalau Levi ini adalah penyihir yang menjalin kontrak dengan Issei. Tentu saja Levi pasti peduli dengan Issei. Tak lama, kabar mengenai Trihexa muncul. Kali ini, Trihexa muncul di Olympus. Kalau ngedengar kata Olympus gini, ingat-ingat God of War ya. Ya, dewa-dewi Yunani gitu yang ada di sini. Dan saya masih nggak paham ada berapa mitologis ya di anime ini. Dan ya, yang mengejutkan adalah ternyata Trihexa juga muncul di Mesir. Dan ternyata Trihexa membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menyerang wilayah-wilayah lain secara bersamaan. Lalu, kabar mengejutkan belum berhenti sampai di situ. Kini, di dunia bawah, tepatnya wilayah Bael, para bangsawan kampret malah memimpin pemberontakan dan membuat situasi makin keruh. Bersambung. Itu bangsawan ya. Nggak tahu apa, situasi lagi genting gini, sempet-sempetnya memberontak gitu kan. Aduh, ya sudahlah. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.